Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan penilaian harian dan kita akan mereview beberapa soal untuk persiapan penilaian harian aritmatika sosial. Oke. Ada 10 soal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah toko A membeli 2 macam jeruk masing-masing 60 kg seharga 7.500 per kilogram dan 40 kg seharga 8.000 rupiah per kilogram. Kedua jenis jeruk tersebut dicampur dan dijual seharga 8.200 rupiah per kilogram. Tentukanlah keuntungan atau kerugian toko tersebut. Oke, di sini karena ada 2 macam jeruk, maka kita gabungkan ya. Kita hitung satu-satu dulu nih harga belinya. Yang pertama, jeruk yang pertama itu 60 kg kita kalikan dengan 7.500, kemudian ditambah dengan jeruk yang kedua 40 dikali 8.000 ya. Maka kita dapatkan di sini jeruk yang pertama itu berarti 450.000, kemudian ditambah dengan 320.000. Nah, hasil penjumlahannya 770.000, inilah harga beli keseluruhannya ya. Harga beli dari kedua macam jeruk tersebut. Kemudian untuk harga jualnya, karena ini dicampur ya, berarti harga jualnya itu 60 kg ditambah 40 kg ya. Kemudian kita kali dengan 8.200, jadi 100 dikali 8.200. Jadi di sini 820.000. Nah, perhatikan antara harga beli dengan harga jualnya. Lebih tinggi, lebih besar harga jualnya, ya kan? Karena lebih tinggi harga jualnya berarti kondisinya adalah untung ya. Nah, untungnya kita tinggal cari dengan rumus harga jual dikurang harga beli ya. Harga jualnya 820.000 dikurang dengan harga belinya 770.000 dan kita dapatkan di sini keuntungannya 50.000 ya. Oke. Jadi keuntungan toko tersebut adalah 50.000 rupiah. Oke. Mudah ya, insya Allah ya. Berikutnya soal yang kedua. Seorang pedagang buah membeli 100 kg mangga dengan harga 1 juta dengan ongkos angkutnya 200.000. Kemudian 40 kg dijual seharga 15.000 per kilogram. 50 kg dijual seharga 10.000 rupiah per kilogram dan sisanya busuk. Tentukan persentase kerugiannya. Nah, di sini harga belinya itu 1 juta, tapi di sini ada ongkos angkutnya, berarti ada 2 pengeluaran ya. Kita gabungkan menjadi modal ya. Jadi harga belinya 1 juta, kemudian ongkos angkutnya 200.000, berarti modalnya atau biaya yang dikeluarkan adalah 1.200.000. Nah, sekarang kita coba cari harga jualnya ya. Di sini terdiri dari 2 ya. Yang pertama 40 kg dijual seharga 15.000 per kilogramnya, kemudian digabung dengan 50 kg ya, per kilogramnya itu 10.000. Sisanya busuk berarti tidak perlu kita hitung ya. Yang ini yang pertama 40 kg dikali dengan 15.000 berarti 600.000, kemudian dijumlah dengan 50 dikali 10.000 jadi 500.000. Kita jumlahkan jadi 1.100.000. Nah, inilah harga jualnya. Berarti di sini kita cari kerugiannya dulu. Ruginya modal dikurang harga jual berarti 1.200.000 dikurang dengan 1.100.000 ya. Jadi kita dapatkan 100.000 ya. Ruginya 100.000. Kita tinggal cari persentasenya ya. Nah, jadi persentase rugi per harga beli dikali 100%,
100.000 per 1.200.000 dikali 100%. Kita coret nolnya ya. Jadi tinggal 100% per 12. Sama dengan berapa ini? Ya, 8,33%. Nah, inilah persentase kerugiannya ya. Jadi persentase kerugian pedagang tersebut adalah 8,33%. Nah, itulah dua soal yang sudah kita bahas, bagaimana menghitung persentase kerugian yang sebelumnya kita mencari keuntungan ya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, jika dirasa kurang dipahami, silahkan ditonton berulang ya. Jangan lupa untuk dicatat ya. Berikutnya soal yang ketiga, seorang pedagang membeli speaker dengan harga Rp800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah speaker tersebut harus dijual? Nah, harga belinya Rp800.000. Untuk mendapatkan untung dengan persentase 15%, berarti persentase untung dikali harga beli ya. 15 per 100 dikali harga belinya 800.000 ya. Kita coret nolnya 2. Jadi tinggal 15 dikali 8.000, maka kita dapatkan 120.000. Nah, inilah untungnya. Nah, harga belinya 800.000, untungnya 120.000. Berarti tinggal kita jumlahkan saja untuk mendapatkan harga jual ya. Harga beli ditambah untung. 800.000 ditambah 120.000 didapatkan 920.000. Nah, inilah harga jualnya ya. Jadi speaker tersebut harus dijual seharga 920.000 ya, supaya mendapatkan untung 15%. Demikian soal yang ketiga. Berikutnya soal yang keempat. Sebuah toko menjual sebuah gelas seharga Rp8.000. Jika toko memperoleh untung 25%, tentukanlah harga pembelian gelas tersebut. Oke, di sini kita perhatikan bahwa harga beli itu sebagai kondisi awal. Nah, kondisi awal dari harga beli dalam persentase itu adalah 100% ya. Apapun kondisi penjualannya, mau untung mau rugi, pokoknya harga beli itu sebagai kondisi awal, persentasenya adalah 100% ya. Nah, karena di sini kita mencari harga pembelian, maka ya di sini ada dua hal yang kita tidak ketahui di sini ya ketika kita mencari harga beli. Pertama, untungnya belum diketahui ya, masih dalam bentuk persen. Kemudian untuk mencari untung itu kita harus tahu harga beli. Nah, ada dua kan yang tidak diketahui. Nah, untuk model soal seperti ini, maka yang perlu kita cari adalah persentase harga jualnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana mencarinya? Kita kembalikan pada rumus harga jual, yaitu harga beli ditambah untung. Kalau rugi berarti harga beli dikurang rugi ya. Kalau untung, harga beli ditambah untung. Harga beli itu persentasenya 100%. Untung itu di soal 25%. Maka kita dapat di sini harga jual dalam persen itu 125%. Nah, ini langkah yang pertamanya ya. Nah, langkah yang keduanya kita menggunakan tabel. Harga beli, harga jual, untung, ya kan? Pertama kita tulis dulu persennya. Harga beli itu 100%, harga jual 125%, untung 25%. Ya kan? Paham sampai sini ya? Nah, berikutnya apalagi yang diketahui kita masukkan ke dalam tabel. Ya, ini harga jualnya 8.000. Kita tulis di sini. Ya, harga jual gelasnya itu 8.000 dan harga belinya ini yang akan kita cari. Nah, inilah kolom ini, dua kolom ini akan kita gunakan untuk menghitung harga beli dengan menggunakan
metode perbandingan. Di sini yang kita gunakan adalah perbandingan senilai ya. Kita tulis dulu X-nya, kemudian per 100% ya, kita tulis yang satu kolom. Kemudian karena perbandingan senilai, X kita sejajarkan dengan 8000 yang satu baris. 100% satu baris dengan 125%. Kemudian 100% kita pindahkan, tulis yang tidak pindah. X sama dengan 8000 per 125. Persentasenya dihilangkan saja, tidak usah ditulis. Per 100 pindah jadi dikali 100. Kita coret, kita sederhanakan. 100 dengan 125 masing-masing dibagi 25. 100 dibagi 25 4, 125 dibagi 25 5. Nah, masih ada yang bisa coret ya. 8000 dengan 5 berarti 1600. Oke, tinggal kita kalikan saja. 1600 dikali 4, maka kita dapatkan di sini harga belinya adalah 6400. Oke, inilah harga beli dari gelas tersebut ya. Berapa? 6400 rupiah. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lainnya. Jika Revi membeli satu potong kaos seharga 75.000 dan sebuah tas seharga 90.000, berapa rupiah Revi harus membayar? Nah, perhatikan. Di sini berarti kita hitung terlebih dahulu ya, bahwa harga beli satu kaos dan satu tas itu berarti 75.000 ditambah 90.000 ya. Jadi 165.000. Ini harga beli seluruhnya ya. Nah, kita akan mencari diskonnya. Diskonnya ini beda-beda ya. Untuk kaos ini 20%, berarti 20% per 100 dikali 75.000. Ini untuk diskon kaos. Kemudian kita tambah dengan jenis barang yang lain. Di sini diskon tas ya. 15 per 100 dikali dengan 90.000 ya. Nah, kita coba hitung ya diskon kaosnya. Kita sederhanakan, kita coret nolnya, jadi tinggal 20 dikali 750 nih ya. Jadi kita dapatkan 15.000. Kemudian yang ini juga sama, kita coret nolnya, jadi tinggal 15 dikali 900, jadi kita dapatkan 13.500. Dijumlah menjadi 28.500. Inilah diskon keseluruhannya ya. Nah, yang ditanya berapa rupiah Revi harus membayar, berarti harga beli sebelum diskon ya dikurang dengan besar diskon. Nah, berarti harga yang harus dibayar berarti harga setelah diskon ya. 165.000 dikurang 28.500. Kita dapatkan 136.500. Inilah harga yang harus Revi bayar. Sebesar 136.500 rupiah. Sampai sini bisa teman-teman dipahami ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Soal yang keenam. Seorang pedagang membeli 20 karung beras. Di setiap karung beras tertulis neto 60 kg. Setelah ditimbang berat seluruhnya 1610 kg. Berapakah tara setiap karung? Nah, di sini perlu diketahui terlebih dahulu netonya itu 1 kg 80. Neto satu karung itu 80 kg. Nah, di sini yang ditanya itu tara setiap karung. Netonya sudah ada, berarti kita untuk mencari tara setiap karung kita tinggal cari brutonya ya. Bruto satu karung. Caranya bagaimana? Perhatikan, ini berat seluruhnya, berarti bruto seluruhnya. Berapa seluruhnya itu? 20 karung. Ya, berarti tinggal dibagi 1610 dibagi 20. Bruto seluruhnya, bruto 20 karung, tinggal dibagi 20 ya. Jadi sama dengan 20 80, jadi bruto satu karungnya 80,5 kg.
Oke, nah untuk mencari Tara 1 kg tinggal kita kurang saja bruto dikurang neto ya. Brutonya 80,5 dikurang neto 80, maka kita dapatkan 0,5 kg. Bagaimana? Mudah teman-teman ya. Nah, jadi Tara setiap karung adalah 0,5 kg. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sekarang kita lanjutkan. Untuk soal yang ke-7, seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan Tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras tersebut Rp6.000? Oke, kita hitung ya. Brutonya 5 karung, berarti 5 dikali 50 kg ya. Kita ingin mencari keseluruhannya dulu ya. Kita ingin mencari keseluruhannya dulu, brutonya, baru kemudian nanti kita cari taranya. Nah, 5 dikali 50 kg ini berarti 250 kg ya. Nah, Tara dari 5 karung itu berarti kan 1%-nya 1/100 dikali 250 ya. Kita coret nolnya 1, jadi tinggal 25 dikali 1 kan 25 dibagi 10. Berapa 25 dibagi 10? 2,5 kg ya. Nah, setelah ini kita tinggal mencari neto 5 karung ya. Untuk mencari neto 5 karung berarti bruto dikurang Tara. Brutonya 250, Taranya 2,5, maka kita dapatkan 247,5 kg. Ini Taranya. Nah, untuk mencari harga yang harus dibayar itu kan berarti harga bersih tuh ya. Rumusnya tinggal dikali nih, neto dikali 6.000 ya. Harus neto, jangan brutonya ya, harus netonya. Jadi 247,5 dikali 6.000 berapa? Ya, 1.485.000 rupiah. Nah, inilah jumlah yang harus pedagang bayar ya. Berapa? Ya, sebesar 1.485.000 rupiah. Oke ya, jadi jika ada soal seperti ini maka harus dicari netonya dulu ya, jangan brutonya yang langsung dikalikan dengan harga per kilogramnya. Oke, kita lanjutkan. Pak Edo menyimpan uang di bank sebesar 8 juta dengan bunga tunggal 18% per tahun. Hitunglah jumlah uang Pak Edo setelah 4 bulan. Nah, di sini kita harus mencari bunganya terlebih dahulu ya. Kita ketahui di sini modalnya itu 8 juta. Kita langsung pakai rumus menghitung bunga saja. P per 12 dikali PB persentase bunga dikali M modal. P-nya itu 4 bulan, periodenya selama 4 bulan, berarti 4 per 12 dikali PB-nya 18%, berarti 18 per 100 dikali modalnya 8 juta ya. Nah, di sini kita sederhanakan 4 dengan 12, masing-masing dibagi 4, 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3. Kemudian 100 ini 02 dicoret dengan 02. Masih ada lagi ya, 18 dengan 3 dibagi 3 6, dibagi 3 1 ya. Nah, sekarang kita tinggal kalikan saja di sini 6 dikali 80.000 ya, per satunya nggak usah ditulis ya. Berapa jadinya bunganya? 480.000. Nah, jumlah uang Pak Edo berarti ya tinggal uang yang ditabung sebelumnya dengan bunganya ya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja, 8 juta ditambah 480.000 jadi 8.480.000. Nah,
Inilah jumlah uang Pak Edo setelah 4 bulan, yaitu Rp8.480.000. Oke, sampai di sini insya Allah bisa dipahami dengan baik ya. Jika teman-teman sebelumnya sudah menonton video-video sebelumnya, menyimak video sebelumnya, maka ini hanya menjadi review saja, mengulang saja untuk memantapkan pemahamannya, memperdalam pemahamannya. Oke, kita lanjutkan ya. Soal yang ke-9. Seorang santri membeli satu paket Hepai menggunakan kartu santri seperti pada brosur di samping. Berapa rupiah santri itu harus membayar? Nah, di sini kalau pakai kalau pakai kartu santri, dia dapat potongan harga nih ya, yang tadinya 43.000 sekian menjadi 28.000 sekian ya. Nah, tapi di sini ada catatannya nih, harga belum termasuk pajak restoran 10%. Nah, ini berarti PPN ya. Nah, kita hitung dulu besar PPN-nya ya. 10% berarti 10/100 dikali harga yang harga paketnya 28.182 ya. Kita sederhanakan di sini. Nah, jadi tinggal 28.182 dibagi 10, berarti tinggal dikasih koma aja, satu angka di belakang koma, jadi 2.818,2, begitu saja ya. Nah, perhatikan PPN itu bagaimana? Pajak pertambahan nilai atau PPN, nama juga pertambahan, maka harga bayarnya menjadi bertambah. Harusnya kita bayar 28.000 sekian, karena ada PPN-nya jadi bertambah, bukan 28. Nah ya, bisa ya, jadi harga bayarnya menjadi bertambah nih, 28 sekian ditambah dengan PPN-nya 2.818,2, jadi 31.000,2 ya. Kita bulatkan saja menjadi Rp31.000. Nah, inilah besar yang santri harus bayar. Bisa ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut pada soal yang ke-10. Paman memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp360.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima paman dalam sebulan? Nah, kita hitung dulu besar penghasilan kena pajak itu, maksudnya karena di sini ada penghasilan yang tidak kena pajak ya, jadi perlu kita kurangi terlebih dahulu gaji paman dengan 360.000. Jadi kita dapatkan di sini 1.090.000. Inilah besar penghasilan yang kena pajaknya. Nah ya, karena ada keterangan ini ya. Nah, kita hitung PPh-nya sekarang. Jadi tinggal 10%, 10/100 dikali 1.090.000. Kita sederhanakan, kita coret nolnya 2. Jadi tinggal 10 dikali ini ya. Jadi kita dapatkan Rp109.000. Nah, kita ketahui pajak penghasilan atau PPh itu, maka penerimaan menjadi berkurang ya, penerimaan menjadi berkurang. Nah, ini harus betul-betul paham, kalau betul-betul ingat bahwa kalau PPN itu pembayaran menjadi bertambah, kalau PPh berarti penerimaan menjadi berkurang. Maka gaji yang diterima jadi berkurang ya, harusnya 1.450.000 dikurang jadi 109.000, maka didapat di sini 1.341.000. Nah, inilah gaji yang diterima paman dalam sebulan. Berapa? Ya, Rp1.341.000. Nah, inilah soal-soal yang dibahas untuk persiapan penilaian harian ya. Jangan lupa
catat dengan rapi, kemudian tonton ulang untuk memahaminya lebih lanjut. Kemudian tips berikutnya adalah jangan lupa, walaupun soal ini sudah dibahas, sudah dicatat, maka alangkah lebih baiknya jika soal ini dikerjakan kembali ya, dengan cara seperti kita ulangan ya. Jadi soalnya ditutup tuh, soalnya ditutup, bukan soalnya, maksudnya pembahasannya ditutup ya, ditutup supaya soalnya saja yang tampak, kemudian dikerjakan seolah-olah seperti mengerjakan ulangan penilaian harian. Oke, begitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu pembahasan berikutnya. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.